Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat rekan-rekanku dimanapun Anda berada ya. Salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekanku dimanapun Anda berada nih. Kesempatan ini saya mau mentutorialkan jalur setrum yang ada di CDI motor Vario Tekno nih ya. Ini saya mau menjelaskan masing-masing kabel beserta warna dan fungsinya ya. Ini kita langsung aja dari posisi seperti ini ya. Nih CD seperti ini. Nanti kita coba pakai gambar ya. Ini seperti ini posisinya. Ini ada warna hitam, plisir kuning, berikutnya itu pink warna putih, terus berikutnya di warna hijau plisir putih, serta di hijau pupus yang plisir merah ya. Nanti saya jelaskan berurutan dari atas, terus berikutnya dari bawah, dari kiri ke kanan ya. Nih nanti saya bantu pakai kertas nih ya. Oke, ini kita hitung di pin atas nih ya. Ini posisi seperti ini ya. Nih saya mau gambar nih di kertas. Ini berarti kita ikutin coak ini ya. Coakan ini nih. Berarti seperti ini. Ini ya. Ini bentuk titik CDI yang di arah atas itu ada nih, kita hitung ya, ada berapa pin nih, 1 2 3 4, ada 4 pin. Kita gambar di area sini nih di buku ya. Ini ada 4 pin, 1 2 3 4. Ini di area CDI di jalur yang atas nih ya. Ini ada 4 pin yang warnanya dari arah kiri itu kan hitam plisir putih, hitam plisir putih nih ya. Nih, atau bukan hitam plisir putih tapi hitam berpelisirkan kuning nih, hitam berpelisirkan kuning nih ya. Ini kita tulis di sini di buku itu dengan angka 1 ya. Ini 1, berikutnya 2 3 4. Oke, ini hitam pelisir kuning itu punya fungsi sebagai penerus arus ke arah koil nih. Ini di koil ada yang warna hitam pelisir kuning ya. Ini berarti yang hitam pelisir kuning nomor 1 itu berarti ke koil ya. Kita taruh tulis gini, itu 1 itu koil ya, koil. Berikutnya di warna nih, warna pink plisir putih itu kita dapat dari jalur yang ada di sensor suhu mesin yang ada di deket sama radiator nih ya. Nih itu berwarna pink plisir putih beserta warna yang satunya itu yaitu biru nih ya, di jalur bawah nih. Ini berarti yang pink, warna pink plisir putih itu kan dari sensor suhu ya. Ini berarti kita tulis di sini nomor 2 itu sensor suhu. Ini berikutnya di area pin yang ketiga itu ada hijau plisir putih. Hijau plisir putih ini
sebenarnya itu sebagai massa atau pemutus massa yang menuju ke saklar standar samping nih ya. Ini ada saklar standar samping nih. Ini sebenarnya kabel untuk memutuskan jalur massa. Ini ada hijau dan hijau putih. Ini ketika kita standar samping, massa yang masuk ke CDI sini itu terputus. Ini sebenarnya massa yang aslinya kan hijau. Nih, ketika standar samping itu dia terputus, tidak tersambung karena fungsi dari switch standar samping itu memutuskan massa yang masuk lagi nanti ke massa CDI ini. Ya, di yang nomor 3 itu kan massa yang didapat dari switch standar samping. Nih kita tulisin massa ya. Berikutnya di nomor 4. Nomor 4 itu ada warna hijau muda ataupun hijau pupus ya. Ini berpelisirkan merah. Ini yang menuju ke indikator di speedometer ya, indikator suhu. Nih ya, yang hijau pelisir muda itu yang menuju ke speedometer yang menyalakan lampu suhu yang berlambangkan F ya di speedometer. Ini berarti di nomor 4 kabel speedo sensor suhu ya, F ya. Oke, ini berikutnya di jalur kedua nih, atau yang di bawah nih ya. Nih, ini di bawah. Yang pertama kita udah urutkan 4 ya. Ini berikutnya di bawahnya. Ini kita seperti ini nih. Nah, ini ada 7 pin nih, 1 2 3 4 5 6 7 pin ya. Nah, 7 pin. Nanti kita posisikan seperti ini nih, biar mudah ya. Nih. Nah, tadi seperti ini, berikutnya seperti ini, berarti berlawanan ya. Kalau enggak seperti ini, kita nanti lihat dari bawah. Nih seperti ini. Kita mulai dari yang kiri ya. Nih. Oke, ini yang tadi di jalur atas ini ada 4 ya. Ini berikutnya jalur bawah ini ada 7. Ini kita gambar dulu di sini nih. Ini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini kita mulai dari arah yang kiri ya. Ini ada kabel merah pelisir hitam itu dari kontak nih. Ini berarti arus DC yang kita dapat dari kontak. Ini berarti yang nomor 5 ya. Di sini berarti nomor 5 arus DC dari kontak. Berikutnya di nomor 6 nih ada warna kuning pelisir hijau. Ini kuning pelisir hijau ini nanti akan bertemu dengan hijau pelisir merah nih yang sini. Ini didapat dari area switch rem depan ya. Ini untuk menggerakkan atau untuk mengeluarkan massa ke area nih, keluarnya warna kuning pelisir merah itu yang menuju ke relay starter. Ini berarti yang warna kuning pelisir hijau ini ya. Ini arus positif yang nanti akan digerakkan oleh
switch rem itu dapat dari masanya dari switch rem itu yang warna hijau pelisir merah, nanti keluarnya kuning nih. Berarti di area nomor 6 lihat sama nomor ini berarti nomor berapa? Arrow kuning sama hijau berarti 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di area nomor 6 dan nomor 7, 8, 9, 6 sama 9 ya, nanti akan terhubung ke relay starter nih. Ini yang kuning pelisir merah yang ke relay starter ya. Ini terhubung karena dari kabel kuning pelisir hijau sama kabel hijau tua pelisir merah. Ini akan keluar kabel arus yang menuju ke relay starter itu yang massa nih, dia akan mengeluarkan massa itu kuning pelisir merah ya ke relay starter. Oke, di nomor 6 terus kabel nomor 11 sama nomor 10 ini yang bekerja untuk area relay starter ya. Ini yang ini ya, ini yang ke area starter. Ini dapat dari yang nomor 6 sama yang nomor 11. Ini yang hijau ini dapat dari switch starter. Ini satu massa, yang satunya arus nih. Ini arusnya, ini masanya tadi terhubung mengeluarkan arus yang keluar ke relay starter ini yang warnanya kuning pelisir merah nih ya. Oke, ini ya kita langsung di sistem kerjanya ya. Berarti ketika arus dari kontak menuju ke kabel ini masuk ke CDI di warna merah pelisir hitam, ini pulser yang ada di arah magnet itu warna biru pelisir kuning. Itu ketika kita engkol atau kita starter, dia akan mengirimkan arus ini menuju CDI, itu akan keluar ke warna nih hitam pelisir kuning ya. Nanti akan terjadi percikan api di area kuil ya. Ini kita anggap saja udah hidup ya, mesin hidup ya. Sementara di warna pink pelisir putih dan biru pelisir hijau itu ketika suhunya naik atau melebihi suhu standar, dia akan menghubungkan massa menyambungkan massa di area CDI yang akan menjadi massa di area speedometer nih yang warna hijau pelisir kuning ya. Ini berarti kerjanya seperti itu ya. Sementara kerja di kabel yang hijau nih, hijau dan hijau pelisir putih itu kan kerja dari switch standar samping ya. Ini yang menjadikan massa di area CDI itu ketika kita standar samping, posisi mesin masih hidup terus kita standar samping, dia akan memutus massa yang ada di area CDI untuk memutuskan arus. Ini yang kerja ini nih, hijau, kabel hijau dan kabel hijau pelisir putih ini ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Sementara yang di switch starter itu kan yang kerja nih kuning pelisir hijau itu dapat arus dari switch rem itu yang akan
terhubung ke massa yang ada di CDI, itu yang akan menyambungkan massa nih yang hijau plisir merah itu akan terhubung ke kuning plisir merah nih yang menuju ke relay ya. Nih, ini sistem kerja di area kabel CDI yang sudah saya jelaskan, dari sistem starter, sistem standar samping, sistem suhu. Ini semuanya ada di sini, kabelnya terhubung ke area CDI sebagai pengontrol juga. Ini ya, mungkin bisa dipahami ya sistem kerjanya di masing-masing kabel serta warna-warnanya nih ya. Ini kan ada dua jalur pin, yang ini yang di depan atau yang di paling atas itu kan 4, sementara yang di belakang atau yang di bawah itu ada 7. Masing-masing sudah saya jelaskan fungsi dan warnanya, begitu ya. Oke, ini ya sedikit penjelasan di area relay starter yang didapat dari area CDI ya. Ini yang bekerja kabel warna kuning plisir hijau sama hijau. Kabel hijau merah adalah dari switch arus dari relay starter, dari switch rem yang ada di handle depan kanan dan kiri, itu akan mengeluarkan massa ke warna kuning plisir merah itu menuju relay starter ya. Ini berarti kita tinggal di kabel yang ke-7. Ini kabel warna biru plisir kuning, ini didapat dari pulser nih, dari pulser. Ini berarti yang nomor 7 itu berarti pulser ya, pulser yang didapat dari magnet pulser. Berikutnya di warna biru plisir hijau itu yang mengonek dengan warna pink plisir putih, itu yang didapat dari sensor suhu di mesin ya. Ini berarti nomor 8 itu kabel sensor suhu ya. Nih 2 antara pink sama biru plisir merah, ini yang dari suhu. Berikutnya di warna hijau, ini hijau yang nanti terhubung dengan hijau plisir putih yang terhubung ke switch standar samping ya. Nih ya, ini dia akan bekerja ketika standar samping posisi on atau tidak, posisi standar ya. Ini akan terhubung massanya, sehingga massa yang ada di area CDI vario itu didapat dari massa yang terputus atau terpotong oleh relay atau switch standar samping ya. Nah, berikutnya yang terakhir itu di warna hijau plisir merah, itu yang nanti akan terkonek atau terhubung ke, ini kabelnya akan terhubung ke cuk otomatis yang ada di karburasi ya. Ini hijau plisir merah. Itu ya rekan-rekan ya, sedikit penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami ya. Nih, ini yang kita ulangi nih, yang kuning plisir hijau ini kan dia memberikan arus ke CDI untuk menghubungkan massa yang ada di CDI untuk terhubung ke kabel warna kuning merah yang nanti akan menjadi massa di area relay starter ya. Ini ya. Nah, ini yang di area sini udah bisa dipahami semua ya. Terus ini yang hijau ini massa yang terputus oleh
switch standar samping nih yang warna hijau plisir putih itu yang menuju masa menjadi masa di CDI ya, ini ya. Begitu ya rekan-rekan ya, bisa dipahami ya sedikit informasi dari saya sekitaran warna dan fungsi dari kabel di CDI Vario Techno. Semoga bermanfaat sedikit informasi dari saya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.